Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua pada hari ini? Semoga kalian semua kesehatan kerja merupakan upaya yang ditujukan untuk melindungi setiap orang atau karyawan yang berada di tempat kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Dalam hal upaya penyelenggaraan upaya kesehatan kerja ini, para pengusaha wajib melakukan segala bentuk upaya kesehatan melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan, dan pemulihan tenaga kerja. Menurut Filippo, kesehatan kerja dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, physical health atau kesehatan fisik, yang terdiri dari pemeriksaan jasmani prapenempatan, pemeriksaan jasmani secara berkala untuk personalia, pemeriksaan jasmani secara berkala secara sukarela untuk personalia, klinik medis yang mempunyai staf dan perlengkapan yang baik, dan selanjutnya tersedianya personalia medis dan ahli higiene industri yang terlatih. Yang kedua, mental health atau kesehatan mental, yang terdiri dari tersedianya penyuluhan kejiwaan dan psikiater, kerjasama dengan spesialis dan lembaga-lembaga psikiater dari luar organisasi. Selanjutnya, pendidikan personalia perusahaan sehubungan dengan hakikat dan pentingnya masalah kesehatan mental. Lalu pengembangan dan pemeliharaan program hubungan kemanusiaan. Bagian B, faktor yang menentukan status kesehatan. Menurut Bloom, status kesehatan seseorang ditentukan oleh 4 faktor berikut. Yang pertama, lingkungan, yaitu berupa lingkungan fisik. Di sini bisa berupa alami maupun buatan. Lalu kimia, seperti debu, bahan organik, dan lain-lain. Lalu lingkungan biologis, seperti bakteri,
suatu bentuk perlindungan yang berkaitan dengan upaya pencegahan kecelakaan kerja maupun lingkungan kerja serta tindakan pekerja sendiri. Menurut Buntarto, tujuan dari keselamatan kerja yaitu untuk melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional, menjamin keselamatan setiap orang yang berada di lingkungan kerja, memelihara sumber produksi, serta menggunakan secara aman dan efisien. B. Alasan pentingnya keselamatan kerja. Menurut Bangun Wilson, terdapat 3 alasan keselamatan kerja yang merupakan keharusan bagi setiap perusahaan untuk melaksanakannya. Antara lain, yang pertama moral. Di sini manusia sebagai makhluk termulia sehingga seharusnya manusia mendapat perlakuan yang istimewa di dalam organisasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana manusia memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai agama. Yang kedua, hukum. Para pemberi kerja yang lalai atas tanggung jawab dalam melindungi pekerja yang mengakibatkan kecelakaan kerja akan mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1900. Pekerja untuk memakai APD ini karena mereka merasa kurang nyaman sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan kerja saat mereka bekerja. 3. Kesehatan dan keselamatan kerja. A. Pengertian kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 merupakan salah satu cara untuk melindungi para karyawan dari bahaya atau ancaman kecelakaan kerja selama bekerja, yang tujuannya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat yang mendukung pencapaian tujuan perusahaan. B. Tujuan kesehatan dan keselamatan kerja. Tujuan penerapan K3 pada dasarnya adalah untuk mencari dan mengungkapkan kelemahan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja. Fungsi ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu mengungkapkan sebab akibat suatu kecelakaan dan meneliti apakah pengendalian secara cermat dilakukan atau tidak. Menurut Mangkunegara, tujuan kesehatan dan keselamatan kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar setiap pegawai mendapat jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, baik secara fisik, sosial, dan psikologis. Yang kedua, agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya dan seefektif mungkin. Yang ketiga, agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. Yang keempat, agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. Yang kelima,
agar meningkatnya kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja. Yang keenam, agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atas kondisi kerja. Yang ketujuh, agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Menurut Filippo, tujuan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan dapat dicapai jika terdapat unsur-unsur yang mendukung sebagai berikut. Adanya dukungan dari pimpinan puncak, ditunjuknya direktur keselamatan, rekayasa pabrik dan keamanan dan kegiatan yang aman, diberikannya pendidikan bagi semua karyawan untuk bertindak aman, terpeliharanya catatan-catatan tentang kecelakaan, menganalisis penyebab kecelakaan, adanya kontes keselamatan, dan melaksanakan peraturan. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan materi bagian C. Semoga kalian masih semangat ya untuk mengikuti pembahasan materi dalam video pembelajaran ini. Bagian C, peranan kesehatan dan keselamatan kerja. Secara umum, peranan K3 ini dalam produktivitas kerja sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjamin bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Yang kedua, untuk menjamin bahwa setiap orang berada di tempat kerja perlu terjamin keamanannya. Yang ketiga, untuk memastikan bahwa setiap sumber produksi dapat dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien. Yang keempat, untuk mengurangi bahaya perusahaan jika terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, karena sebelumnya sudah ada tindakan antisipatif dari perusahaan. Oke, kita lanjutkan pembahasan materi submateri bagian B, yaitu dasar hukum kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Undang-undang ini menegaskan ruang lingkup kesehatan dan keselamatan kerja yang mencakup sebagai berikut. Yaitu yang pertama, ketentuan K3 berlaku di setiap tempat kerja yang mencakup 3 unsur pokok, yaitu tenaga kerja, bahaya kerja, dan usaha, baik yang bersifat ekonomi maupun sosial. B. Ketentuan K3 berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja, alat, bahan, pesawat, mesin, dan sebagainya, lingkungan, proses produksi, sifat pekerjaan, dan cara kerja. C. Persyaratan K3 diterapkan sejak tahap perencanaan, pembuatan, pemakaian barang maupun produk teknis. D. K3 merupakan tanggung jawab semua pihak, khususnya pihak yang terkait dengan proses penyelenggaraan suatu usaha. 2. Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3. Permenaker ini berisi tentang setiap perusahaan yang mempekerjakan 100 tenaga kerja atau lebih dan atau yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja, seperti misalnya peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan penyakit akibat kerja atau PAK. Yang ketiga, Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau disingkat dengan P2K3. Undang-undang ini berisikan tentang hal-hal berikut. A. Tempat kerja di mana pengusaha atau pengurus mempekerjakan 100 orang atau lebih. B. Tempat kerja di mana pengusaha mempekerjakan kurang dari 100 orang tetapi menggunakan bahan, proses, dan instalasi yang memiliki risiko besar akan terjadinya ledakan,
kebakaran, keracunan, dan pencemaran radioaktif. Baiklah, kita telah sampai pada submateri yang terakhir pada video pembelajaran kali ini, dan submateri bagian selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya di video pembelajaran berikutnya. Oke, sekarang kita akan melakukan evaluasi pembelajaran setelah kita melakukan pembahasan materi. Mari kita simak baik-baik evaluasi pembelajaran kali ini. Ya, di sini menerangkan tentang suatu gambar karyawan yang memakai APD atau alat pelindung diri. Jadi coba kalian amati gambar pekerja ini. Menurut Ananda sekalian, bagaimana kondisi pekerja tersebut yang memakai alat pelindung diri atau APD secara bekerja? Jelaskan pendapat Ananda berdasarkan referensi materi pelajaran yang telah dibahas. Ya, jadi di sini kalian jelaskan pendapat kalian tentang gambar seorang karyawan yang menggunakan APD saat ia bekerja, yang disesuaikan dengan materi pembelajaran yang telah kita bahas sebelumnya. Ya, sekian video pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian memahami materi yang telah kita bahas, dan selamat mengerjakan evaluasi pembelajarannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.